يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي واتبع. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-mu'minul muhaimin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bihaqiqatil murad, aw kama qala. Puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia. Salawat beserta salam selamanya tercurah limpah kepada baginda alam, yakni Nabi Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga dicurah limpahkan kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'at, dan seluruh umatnya. Berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita beserta keluarga diistiqomahkan dalam menjalankan syariat Islam, dan kelak ketika dipanggil oleh Allah dalam keadaan membawa iman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khatib berwasiat, mari kita pelihara dan jaga ketakwaan kepada Allah. Terlebih kita tingkatkan kualitasnya dengan terus berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Begitu banyak kesempatan baik yang Allah berikan, mulai daripada umur, kesehatan, kesempatan, dan lain sebagainya, sehingga pada kesempatan ini kita sama-sama bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat fardu Jum'ah. Mudah-mudahan mulai dari kita melangkahkan kaki sampai nanti kita kembali dari masjid ini, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadir ta'allatid dunya mudabbiratan wal akhiratu muqabbilatan. Sungguh dunia itu telah meninggalkan kita di belakang sana dan tidak akan pernah kembali. Apa yang kita lakukan itulah yang kelak akan kita tuai. Wal akhiratu muqabbilatan, sementara akhirat sudah menunggu kita di depan, dan siapapun akan sampai kepada akhirat. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kita budak-budak akhirat, supaya kita diperbudak oleh akhirat. Maka kita akan taat kepada Allah, kita akan takwa, kita akan terus melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Wala takunu min abna'id dunya, janganlah engkau menjadi budak dunia, supaya kita tidak diperbudak oleh dunia, supaya kita tidak dikendalikan oleh dunia. Fa inna hadzal yaum, sesungguhnya hari ini yaitu dunia, amalun wala hisabun, adalah tempat beramal bukan hisab. Wa ghadan, sementara besok yaitu di akhirat, hisabun wala amalun, tidak ada lagi tempat beramal, karena sudah waktunya amal perbuatan kita dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, maka ketika kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
tidak akan ada alasan apapun yang akan diterima oleh Allah ketika kita meninggalkan ibadah kepada Allah. Dalam salah satu hadis disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala berhujah kepada hamba-hambanya yang meninggalkan ibadah, lupa kepada Allah sewaktu di dunia dengan 4 hamba-hamba Allah yang soleh, kepada 4 golongan manusia. Yang pertama adalah kepada para agniya, yaitu orang-orang yang kaya. Mereka yang meninggalkan ibadah kepada Allah karena kekayaannya. Kelak di depan Allah akan ditanya, lima taraktumul ibadah. Wahai para agniya, kenapa engkau meninggalkan ibadah? Maka seandainya mereka menjawab, ya Allah, aku ini orang yang kaya, hartaku banyak, perusahaanku banyak, aku sibuk mengurus harta dan perusahaanku. Seandainya tidak aku urus, maka hartaku akan hilang, perusahaanku akan bangkrut. Jadi tidak ada waktu ya Allah aku untuk ibadah kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berhujah dengan hambanya yang soleh, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini hambaku, kekayaan engkau tidak ada artinya dibandingkan dengan kekayaan hambaku Nabi Sulaiman alaihissalam, tetapi ia tidak pernah meninggalkan ibadah kepadaku. Maka terdiamlah orang kaya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berhujah kepada para pembantu, kepada para karyawan. Lima taraktumul ibadah. Wahai hamba-hambaku, kenapa engkau meninggalkan ibadah? Seandainya mereka menjawab, ya Allah, aku bekerja di bawah pimpinanku, aku punya atasan, aku punya bos. Ketika aku mau ibadah, mau sholat, waktunya hanya sebentar saja. Bahkan terkadang atasanku melarang aku untuk beribadah, untuk terus bekerja. Allah Subhanahu wa ta'ala berhujah dengan hambanya yang soleh, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nih hambaku, seorang pembantu di petinggi Mesir, tetapi ia tidak pernah lupa kepadaku walaupun hanya sesaat. Maka terdiam pula lah para pembantu itu. Lalu yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala berhujah kepada hamba-hambanya yang sakit, yang tidak ibadah. Lima taraktumul ibadah. Wahai orang-orang, hamba-hambaku yang sakit, kenapa engkau di dunia meninggalkan ibadah? Maka seandainya mereka menjawab, ya Allah, aku sakit, tidak sempat aku beribadah kepadamu, tidak sempat aku bertakarub kepadamu karena aku menderita dengan penyakitku. Maka Allah berhujah dengan hambanya yang soleh, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Tidak ada separah Nabi Ayub orang-orang yang diberikan penyakit di dunia ini, tetapi hambaku ini tidak pernah melupakan aku, kata Allah. Maka terdiam pula lah orang-orang yang sakit itu. Dan yang terakhir, Allah berhujah kepada golongan orang-orang yang fakir. Lima taraktumul ibadah. Wahai hamba-hambaku yang fakir, kenapa engkau meninggalkan ibadah? Maka seandainya mereka menjawab, ya Allah, aku ini orang yang sangat fakir, siang malam aku bekerja, kadang-kadang pagi aku makan, tapi sore aku tidak makan. Keluarga pun demikian. Aku sibuk ya Allah mencari pekerjaan, mencari nafkah, sehingga tidak sempat, tidak ada waktu untuk takarub kepadamu. Maka Allah berhujah dengan hambanya yang soleh, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nih hambaku, tidak ada orang sepakir hambaku ini. Nabi Isa ini tidak punya tempat tinggal, bahkan beliau tidak sempat menikah saking tidak punya apa-apa. Tetapi hambaku ini tetap ibadah, tidak pernah lupa kepadaku. Hadirin, kesimpulan bahwa apapun yang akan kita hadapkan nanti kepada Allah sebagai alasan kita ketika kita meninggalkan ibadah, maka tidak ada satupun yang bisa membela kita. Oleh karena itu, mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, terutama umur dan kesehatan, mari kita sama-sama untuk gunakan kesempatan baik yang Allah berikan kepada kita ini dengan terus bertakarub kepada Allah. Ibadah bukan hanya mahdoh saja, bukan hanya sholat, puasa, baca Quran, zikir, salawat saja, tetapi ada ibadah yang bermakna. Seperti kita mencari nafkah untuk keluarga, maka niatkan untuk ibadah. Kita bersilaturahim, bersedekah, berinfak, menyantuni anak yatim,
membangun dan lain sebagainya, itu adalah ibadah-ibadah ghair mahdhur. Singkatnya, apapun yang menjadi aktivitas kita, perbuatan kita, niatkan dalam rangka taqarrub, niatkan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita dan menjadikan kita orang-orang yang istiqomah sampai akhir hayat kita, sehingga harapan besar kita selamat, bahagia dunia dan akhirat bisa kita raih. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم